Gak kerasa ya Lause, sudah hari Minggu lagi. Lause sudah gak sabar untuk memuji Tuhan bareng adik-adik. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Yuk, hari ini kita mau bersukacita, kita mau datang memuji Tuhan kita dengan penuh semangat. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu gak, hari ini adalah hari yang spesial loh. Tahu gak kenapa? Pasti karena MC-nya kita kan, Lause? Itu salah satunya, Lause. Tapi ada yang lebih spesial lagi loh. Hah? Apa itu, Lause? Jadi hari ini kita memperingati Hari Ayah. Father's Day. Nah, adik-adik semua udah peluk papanya belum nih? Kalau belum, nanti setelah selesai ibadah sekolah minggu, jangan lupa ya, kalian peluk papa kalian. Kalian bilang, Happy Father's Day Papa. Terima kasih sudah menjadi papa yang hebat. Terima kasih sudah sayang sama aku. I love you Papa. Oke. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita Lause. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama keluarga kita. Sayang sama kalian, sayang sama papa, mama, kakak, adik. Kita mau nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. sayang papa, Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. sayang siapa? Sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa? Sayang kamu dan saya, sayang semua. Lause pernah nggak kesel sama papahnya Lause sendiri? Pernah sih Lause, waktu kecil dulu sih. Karena papanya Lause tuh galak banget, terus sibuk kerja terus. Tapi Lause nggak pernah benci kok sama papanya Lause. Karena Lause yakin papanya Lause sayang sama Lause. Iya bener Lause. Adik-adik, mungkin papa kita pernah berbuat salah atau melakukan hal-hal yang membuat kita sedih, marah, kecewa. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan gak pernah salah kasih kita papa. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu keluarga seperti apa yang terbaik buat setiap kita. Jadi seperti apapun papa yang sudah Tuhan pilihkan buat kita, dia pasti papa yang terbaik. Bagaimanapun sifat papa kita tetap harus belajar untuk mengampuni, mengasihi, dan menghormati papa sebagai orang tua kita. Betul Lause. Dan sebagai anak yang baik, kita mau belajar untuk taat kepada papa mama kita. Kita mau dengar-dengaran kepada papa mama kita. Terlebih lagi sama Tuhan, Bapa kita di surga. Kita mau belajar taat pada perintah Tuhan, kita mau menaikkan pujian T-A-A-T, taat.
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Apa? T-A-A-T, taat. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Hai adik-adik, halo, apa kabar semuanya? Nah, akhirnya senang sekali ya kita kembali lagi di hari Minggu. Kita mau kembali lagi bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini bersama dengan Lause Randi. Yuk, sebelum kita mau belajar firman Tuhan sama-sama, mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh ingat baik-baik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ada yang spesial. Ada yang tahu apa spesialnya? Ya, karena kita sedang merayakan Hari Ayah, adik-adik. Nah, adik-adik, karena kita sedang merayakan Hari Ayah, nih sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan, langsung mau kasih lihat nih. Ada seorang anak yang menceritakan tentang ayahnya. Dia bangga sekali dengan ayahnya. Yuk kita lihat video berikut ini. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great. Nah, adik-adik, kita sudah lihat bukan? Tadi yang anak perempuan itu, dia senang sekali adik-adik dengan ayahnya. Dia senang, ayahnya katanya dibilang apa? Wah, ayah aku ganteng, tampan, ayah aku pinter, ayah aku orangnya baik hati adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tuh pernah menceritakan tentang seorang ayah yang baik hati, seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tuh lagi ngumpul. Lagi ngumpul sama, kalau orang-orang dulu bilang orang-orang berdosa adik-adik. Kenapa? Karena mereka tuh misalnya ada pemungut cukai di sana. Orang-orang gak mau bergaul sama mereka. Tapi Tuhan Yesus bergaul sama mereka. Nah, Tuhan Yesus cerita nih.
Tuhan Yesus bilang begini, suatu kali ada seorang ayah yang mempunyai dua orang anak yang bungsu dan yang sulung. Adik-adik, terus tiba-tiba si bungsu bilang begini sama si ayahnya, ayah, aku mau ambil harta bagianku. Mau ambil harta bagian adik-adik. Dia minta apa? Uang, dia minta harta sama ayahnya sendiri. Dia bilang, ayo ayah, sini, kasih yang menjadi bagian aku. Bagian aku kasih ke aku sekarang ayah. Nah adik-adik, waktu itu ayahnya walaupun mungkin sedih, tapi ayahnya tetap ikutin apa yang menjadi maunya si bungsu. Jadi ayahnya ambil hartanya, kekayaannya, terus ayahnya bagi. Ini buat si bungsu, ini buat si sulung. Adik-adik, ketika si bungsu dia dapat itu harta kekayaan yang bagian dia adik-adik, dia lakukan apa? Wah, dia langsung ambil, terus dia pergi ke negeri yang jauh. Waduh, adik-adik, pas ayahnya lihat si bungsu itu mau pergi dari rumah, ayahnya sedih sekali adik-adik. Ayahnya sedih sekali karena anak yang dia sayang sekarang pergi meninggalkan ayahnya. Padahal ayahnya sayang banget sama dia. Ayahnya sayang banget sama dia. Si bungsu dia cuma pengen harta dari ayahnya. Dia gak peduli sama ayahnya. Dia yang penting dapat harta, sekarang dia bisa hidup bebas. Dia pengennya begitu. Nah, sekarang nih si bungsu udah dapat uang banyak. Udah dapat harta banyak. Dia apa sekarang? Dia foya-foya. Wah, dia beli makan makanan yang banyak. Dia ajak teman-temannya. Adik-adik, karena banyak orang yang tahu dia banyak uang, mereka tuh mau temenan sama dia. Dia jadi punya banyak teman, dia bayarin semuanya. Wah, dia hidup dengan pesta pora adik-adik. Dia bayarin semua teman-temannya, dia beli apa aja yang dia suka. Tapi adik-adik, suatu ketika di tempat yang dia pergi itu, di negeri yang dia datangin itu, wah, datanglah kelaparan. Semua mau cari makanan jadi susah. Orang-orang jadi susah mencari makan. Orang-orang mau dapat makan jadi susah. Termasuk si bungsu, adik-adik. Si bungsu. Yang tadinya dia banyak uang, dia bisa bayar teman-temannya. Dia bisa beli makanan apa aja yang dia suka. Sekarang adik-adik, dia, uang aku tinggal segini. Aku mau beli makanan apa? Dia mau beli makanan apa? Akhirnya dari uang yang tinggal sedikit adik-adik, dia mau cari makanan susah. Sampai akhirnya dia udah gak ada uang sama sekali. Dia sudah gak bisa beli makanan. Kalau sudah gak bisa beli makanan gimana? Kita pasti apa? Lapar. Kita pasti lapar. Dan kalau orang yang lapar itu adik-adik, nggak enak sama sekali. Siapa di sini yang pernah rasa laparnya, lapar banget? Pasti nggak tahan kan? Nggak tahan. Tapi kalau kita sudah lapar, kita biasanya apa? Cepat-cepat cari makanan. Ma, mau makan. Atau kita cepat-cepat lihat kita mau makan apa. Tapi adik-adik, karena di negeri itu dilanda kelaparan, susah banget untuk cari makan. Akhirnya si bungsu dia jalan. Lapar. Sambil dia menahan lapar adik-adik. Dia terus, gimana ya? Aku bisa dapat makan, gimana? Adik-adik, dia pikir, aku harus cari kerja. Biar bisa dapat uang, biar aku bisa beli makanan. Terus dia mulai datang. Permisi Pak. Misi. Pak, ada kerja nggak buat saya? Nggak ada. Wah, adik-adik. Dia pergi
Orang itu bilang apa? Gak ada pekerjaan. Gak ada pekerjaan buat kamu. Tapi karena dia lapar, dia terus berusaha adik-adik. Dia terus berusaha, dia cari cara biar dia bisa dapat pekerjaan. Dia cari, dia jalan terus. Aduh, lapar. Terus dia tanya lagi ke orang lain. Permisi Pak, ada kerja nggak buat saya Pak? Ada, tapi jaga babi. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya bisa kerja, saya bisa makan. Adik-adik, ada pekerjaannya. Ada adik-adik. Tapi apa tadi pekerjaannya? Jaga babi. Wah, pekerjaannya nggak enak. Pekerjaannya nggak enak adik-adik karena dia harus menjaga babi di dalam kandang. Dan kita tahu bukan, hewan babi itu kotor, penuh kubangan, bau. Adik-adik tapi karena terpaksa, dia sudah lapar. Dia harus terima pekerjaan itu. Walaupun kerjanya menjaga babi. Adik-adik ketika dia lagi jaga, dia masih terus menahan lapar. Dia udah gak tahan lagi. Dia udah gak tahan lagi, saking laparnya dia udah gak tahan lagi. Terus dia lihat, aduh, aku lapar tapi gak bisa makan. Sedangkan babi yang aku jaga ini, mereka bisa makan dengan lahapnya. Mereka bisa dapat makanan sedangkan aku enggak. Adik-adik, ketika dia di dalam lapar, akhirnya dia mendekat ke makanan babi tersebut. Dia dekat, terus dia mulai ambil. Karena lapar, dia makan makanan yang sama yang dimakan oleh babi-babi tersebut, adik-adik. Ketika dia makan, dia nangis adik-adik. Dia nangis. Si bungsu ini nangis. Dia bilang, aduh, kalau di rumah bapakku, aku bisa dapat makan. Aku disayang. Hamba-hamba dari bapakku aja bisa dapat makan. Aduh, aku udah salah sama papa. Aku udah salah sama ayah. Aku terlalu pengen punya harta. Aku udah salah sama papa. Aduh, aku harus pulang. Aku harus pulang ketemu ayah. Harus pulang ketemu ayah. Adik-adik, di dalam kesedihannya, si bungsu, dia berpikir, dia harus kembali kepada ayahnya. Dia pergi, dia mulai melangkahkan kakinya adik-adik. Dia mau pulang, mau ketemu ayahnya. Tapi dia takut-takut adik-adik. Dia takut-takut juga. Karena dia sudah buat salah. Dia bilang, aduh ini kalau ketemu ayah marah nggak ya? Aku diterima nggak ya? Atau aku jangan-jangan diusir lagi? Jangan-jangan aku diusir. Adik-adik, si bungsu takut dimarahin ayahnya, tidak diterima atau nanti diusir oleh ayahnya sendiri. Adik-adik, kalau menurut adik-adik gimana ayahnya? Marahin dia? Terima dia atau enggak adik-adik? Nah, adik-adik, ternyata adik-adik, selama ini ketika si bungsu sudah pergi jauh, setiap hari ayahnya selalu pikirin dia. Setiap hari ayahnya itu selalu tungguin, kapan si bungsu ini pulang? Kapan anakku ini pulang kembali ke rumah? Karena apa adik-adik? Karena ayahnya sayang sama si bungsu. Sayang sama si bungsu. Suatu kali ketika sang ayah lagi menunggu kapan si bungsu datang. Terus dia mulai lihat dari kejauhan. Itu kan si bungsu. Gak salah lihat. Ini gak salah lihat. Oh iya, benar. Itu anakku. Anakku kembali pulang. Adik-adik, ayah sangat senang si bungsu itu
boleh pulang. Si bungsu waktu lihat ayahnya dia langsung cepat-cepat. Dia lari kepada ayahnya adik-adik. Dia lari adik-adik. Terus ayahnya dengan pelukan merangkul anaknya yang dia kasihi. Ayahnya merangkul anak yang dikasih si bungsu itu. Anaknya ini si bungsu. Dia bilang, "Ayah, aku sudah buat salah sama ayah. Maaf ya, maaf. Aku sudah buat salah sama ayah." Dia minta maaf. Ayahnya tetap terima. Dengan kasih, dengan sayang, ayahnya tetap terima sama dia. Ayah begitu sayang sama si bungsu. Walaupun si bungsu sudah berbuat salah. Tapi adik-adik, si ayah tetap menerima si bungsu. Bahkan ayahnya bilang, "Hei hamba-hambaku, ayo berikan baju yang terbaik buat anakku yang baru kembali pulang ini. Buat anakku yang baru kembali pulang ini. Dan mari kita adakan pesta yang besar karena anakku yang aku kasih sekarang sudah kembali ke rumah." Wah, ayahnya sangat bersuka cita karena si bungsu ini sudah kembali ke rumah adik-adik. Adik-adik, sang ayah sangat senang, sangat bersuka cita dengan kepulangan si bungsu. Adik-adik, Tuhan Yesus waktu cerita tentang cerita ini, cerita seorang ayah yang baik hati, yang mengasihi anak-anaknya. Walaupun sama seperti si bungsu yang sudah berbuat salah, tetapi ayahnya tetap terima. Tuhan Yesus tuh pengen bilang, inilah kasih Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Sama seperti seorang ayah yang mau terima kembali anaknya yang sudah berbuat salah. Kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan juga buat kita yang Tuhan sudah rela mau berkorban juga buat kita. Tuhan Yesus mau cerita seperti itu. Adik-adik, sama seperti yang Tuhan Yesus cerita. Kita juga punya ayah di rumah. Kita punya papa, mungkin kita panggilnya ayah, papa, papi, apapun itu. Mungkin ayah kita di rumah bukanlah ayah yang sempurna. Bukanlah ayah yang sempurna. Tetapi dia ayah yang mengasihi kita semua, anak-anaknya. Langsung mau tunjukin video yang tadi kelanjutannya. Kita lihat dulu yuk. But he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Adik-adik, kita sudah lihat tadi bukan di videonya. Ternyata papanya tidak dapat pekerjaan. Tetapi adik-adik, papanya tidak patah semangat. Dia lakukan apapun biar bisa dapat kerja, biar bisa dapat uang, biar anaknya bisa sekolah, biar anaknya bisa beli es krim yang dia suka, biar anaknya bisa makan adik-adik. Adik-adik, mungkin kita merasa papa di rumah bukanlah papa yang sempurna. Tapi Lauso mau bilang hari, seperti Tuhan yang sayang kepada kita, papa kita juga berusaha untuk mengasihi kita, untuk memberikan cintanya kepada kita. Mungkin pernah papa marah sama kita, atau mungkin pernah papa pukul kita. Tapi adik-adik, papa sayang sama kita. Papa sayang sama kita. Papa pasti akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Hari ini Lauso mau ngajak kita semua. Kita mau ucapin terima kasih kepada papa kita. Kita mau ucapin terima kasih kepada ayah kita. Yuk, ambil kertas. Kita ambil kertas. Kita ambil alat tulis. Kita mau tulis sama-sama. Papa, I love you. Papa, I love you. Kalau kita udah tulis, kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau sayang sama papa. Tuhan, aku mau mengasihi papa. Habis doa adik-adik, yuk kertasnya kita bawa, kita kasih ke papa kita. Pa, ini untuk papa. Selamat hari ayah ya. Kita kasih kepada papa kita. Adik-adik, kita harus bersyukur dengan orang tua yang kita miliki. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita punya papa yang mengasihi kita. Papa yang betul bukan manusia sempurna, tapi dia terus berusaha untuk mengasihi kita. Adik-adik, kiranya kita boleh terus ya sayang sama orang tua kita, baik mama dan itu papa. Amin. Nah, hari ini kita mau kembali lagi mau apa? Menghafal. Mau menghafal ayat hafalan. Mari kita mau menghafal di dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Bunyinya begini adik-adik. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, lagi ya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, jangan lupa menghafal ya adik-adik. Yuk, kita mau menutup cerita firman Tuhan ini dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kami seorang ayah, seorang papa yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami mau sayang kepada papa, kami mau sayang kepada ayah kami. Tuhan tolong kami biar kami boleh jadi anak-anak yang mengasihi orang tua, yang mengasihi ayah, mengasihi mama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus ingat ya, selain kita punya papa di dunia ini, kita juga punya Bapa di surga yang sayang sama kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita, bahkan rela menyelamatkan kita dari dosa. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus untuk Papa yang sudah Dia berikan buat kita. Dan juga untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita.
kita mau memberikan persembahan diiringi lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, terima kasih untuk Papa yang Kau berikan buat kami. Tolong kami supaya bisa menjadi anak yang taat kepada Papa. Tuhan berkati Papa dan Mama kami supaya selalu sehat. Kiranya Tuhan berkati juga persembahan kami, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
Selamat hari Minggu semuanya. Happy Father's Day. Jangan lupa bilang papa ya. I love you, Papa. Happy Sunday and God bless you.